Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang energi. Yang pertama adalah Pegas, yang kedua adalah Elsa, yang ketiga adalah Match, yang keempat adalah ENRG, dan yang terakhir adalah Raja. Oke, langsung saja kita ke analisanya. Pegas kemarin ditutup 2,99% di harga 1780. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, satu mingguan ini Pegas masih ada distribusi besar oleh PD. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Pegas ini masih didistribusi ya teman-teman, tapi kalau dilihat dia ini sebenarnya masih mau ditarik di atas 1800. Kalau dilihat dari volume, sebenarnya volumenya pun saat ada koreksi pun juga cukup besar. Kalau dilihat dari MACD sudah strong mengarah ke bawah, baca di Barno juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk Pegas? Untuk Pegas kalau dilihat secara garis besar dia ini masih uptrend ya teman-teman. Ini adalah tren lainnya Pegas, jadi saya rasa dia masih uptrend. Tapi kalau dilihat secara daily ini Pegas saya rasa sudah TP di harga 1960-an ya teman-teman. Jadi ini kemarin itu membentuk cup and handle, jadi harusnya dia sudah TP dan bahkan sudah melebihi targetnya. Harusnya Pegas memang sudah ada beberapa koreksi dulu, tapi untuk saat ini Pegas saya lebih memilih bacaan saja dulu. Jadi saya tunggu di sekitar MA50, barangkali dia dikasih mantul di kisaran harga 1730-an. Seperti itu untuk Pegas. Lanjut ke saham yang kedua, yaitu adalah Elsa. Elsa atau Elnusa kemarin ditutup terkoreksi 1,19% dari harga 332. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Elsa ini satu mingguan ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Elsa ini juga menarik ya teman-teman sebenarnya. Kalau dilihat dari volume, sebenarnya volumenya pun ini masih kurang. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke bawah, baca di Barno juga masih strong terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk Elsa? Untuk Elsa saya rasa dia masih uptrend juga teman-teman. Jadi ini adalah garis trend line-nya Elsa. Selama dia masih belum break garis trend line, saya rasa dia masih menarik. Tapi gimana untuk spike buy saat ini? Untuk spike buy saat ini saya rasa saya lebih memilih wait and see saja dulu ya teman-teman. Jadi saya tidak mau ambil resiko karena risk rewardnya ini tidak menarik. Dari atas pun Elsa ini sekitar 4%-an, sedangkan resistennya itu ada di harga 340. Jadi untuk Elsa saya lebih memilih wait and see saja dulu. Kemarin itu sebenarnya 3 hari sudah diturunkan sampai di harga 318. Jika teman-teman bisa spike buy di harga 318, maka bisa profit sekitar 4,5% per hari ini. Jadi untuk Elsa kedepannya saya lebih memilih wait and see saja dulu, tunggu saat dia break resisten atau turun saat dia menuju support seperti ini. Oke, seperti itu untuk Elsa. Lanjut ke saham yang ketiga, yaitu adalah Match. Match kemarin ditutup menguat 0,50% dari harga 995. Kalau dilihat dari transaksi asing, Match ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, satu mingguan ini ada akumulasi oleh LG. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Match ini sebenarnya menarik ya teman-teman, karena dia masih diakumulasi. Kalau dilihat dari volumenya pun ini masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke bawah, baca di Barno juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk Match? Untuk Match saya rasa dia support minornya ada di kisaran harga 920 ya teman-teman. Jika Match diturunkan maka bisa spike buy di harga 920-an. Tapi disclaimer ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja, karena ini sudah terbukti dia mantul di harga supportnya. Untuk Match saya rasa jika kedepannya dia dikasih naik, harusnya dia sudah bertahan di atas harga 1000. Tapi jika dia tidak berhasil naik, maka dia harusnya masih terkoreksi dulu di harga 920-an. Seperti itu untuk Match, saya lebih memilih wait and see saja dulu. Oke, lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah ENRG. ENRG kemarin ditutup menguat 4,51% di harga 278. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, ENRG ini ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal ENRG ini menarik ya teman-teman, karena dia memang sedang diakumulasi. Kalau dilihat dari volumenya pun ini juga biasa saja sebenarnya. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, baca di Barno juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian.
Lalu gimana untuk ENRG? Untuk ENRG saya rasa dia kemarin itu mantul di atas harga support 260 ya teman-teman. Jadi dia juga mantul di atas MA100 dan MA50, lalu dia mantul di atas harga support 260. Lalu gimana untuk ENRG? Untuk ENRG saya rasa dia masih menarik karena dia juga masih berada di atas MA50. Tapi jika spek buy sekarang gimana? Untuk spek buy sekarang saya lebih memilih wait and see aja dulu ya teman-teman, karena saat ini residunya ini tidak menarik. Jadi untuk resisten berada di harga 290, sedangkan supportnya itu di harga 260. Jadi turunnya ini masih lebih banyak. Saya rasa ini tidak menarik. Saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk ENRG. Jika teman-teman ingin memiliki saham ENRG maka bisa spek buy saja di atas harga MA50 ya teman-teman, sekitar harga 207 bulan. Seperti itu ENRG, saya lebih memilih wait and see aja dulu. Lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah Raja. Raja kemarin ditutup menguat 3,01% di harga 1025. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell, kalau dilihat dari broker summary Raja ini ada akumulasi oleh IF. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Raja ini menarik ya teman-teman, karena dia mantul di MA50. Kalau dilihat dari volumenya pun ini sebenarnya masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD masih strong marah bawah, baca di bundle juga masih terbentuk merah-merah. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk Raja? Untuk Raja ini saya rasa menarik ya teman-teman. Jadi saat ini dia mantul di MA50. Lalu gimana untuk spek buy? Untuk spek buy saya rasa ini juga menarik. Jadi karena dia mantul di MA50, barangkali kalau besok teman-teman mendapatkan harga teratas pun di 1025, maka potensinya masih sekitar 10% di harga 1130 dan bisa cut loss sekitar 5% di atas support 970. Tapi untuk Raja spek buy saja di atas MA50, jadi semakin bawah semakin bagus. Bisa dicicil dulu untuk Raja karena Raja ini saya rasa menarik residuenya. Seperti itu untuk Raja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.